Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielulukan oleh orang banyak. Saat itu Yesus menuju Yerusalem dengan naik ke atas keledai. Ada banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan dan menyambutnya dengan gembira, menyerukan, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Marilah kita juga turut menyambut Yesus sambil mengenang kesiapan dan keteguhan hatinya menjelang jalan sengsara yang harus ia tempuh demi keselamatan kita. Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus Pemelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ya Allah, kami bersyukur Engkau menghantar kami untuk memperingati Minggu Palma di tahun ini. Kami ingin mengenang peristiwa ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Ia dielulukan oleh orang banyak tanpa mereka mengerti bahwa jalan yang akan ditempuh bukanlah jalan kemenangan secara politis, melainkan jalan derita yang penuh dengan keprihatinan.
Dengan rendah hati dan keteguhan imannya, Yesus siap melangkah memasuki Via Dolorosa. Ajar kami ya Allah untuk belajar meneladani sikap Yesus yang rela berkorban bagi kami dan bagi seluruh isi dunia. Biarlah kenangan akan Minggu Palma ini mempertegas kerinduan kami untuk terus memancarkan citra Kristus, Sang Penebus dosa manusia. Amin. Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benar panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Litani pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, Engkau mengerti kelemahan kami sebagai manusia. Seringkali di dalam bertingkah laku maupun bertutur kata, kami tidak memancarkan citra Kristus. Kami melalaikan kenangan akan betapa besarnya pengorbanan Yesus bagi keselamatan kami. Ampunilah kesalahan kami, pandulah kami untuk berjalan kembali ke jalan-Mu yang Tuhan. Di tengah suka maupun duka, kami ingin teguh melangkah dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Roma 5:10-11 yang berbunyi demikian. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dan dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bernaung di dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terangilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Kami memohon, amin. Bacaan pertama terdapat dalam Yesaya 50 ayat 4-9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar
seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani mengatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorakannya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berkatilah yang datang dalam nama-Nya. Kami memberkati kamu dalam nama-Nya. Dia memberkati kita, Tuhan Allah. Ikatlah korban pada tanduk mesta. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku. Aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5-11 yang demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Palma yang menjadi pembuka dari Pekan Suci. Kita akan bersama-sama juga menjelang Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan berpuncak pada Minggu Paskah. Dan secara khusus kita akan merenungkan bersama tema yang cukup menarik, yaitu memiliki persepsi Yesus. Apa itu persepsi? Secara sederhana, persepsi bisa diartikan sebagai cara kita untuk menangkap sesuatu di dalam pemahaman indrawi dan juga pemahaman emosi kita. Cara kita mengenal, memahami, menafsirkan sesuatu yang ada di luar diri kita, atau mungkin sesuatu yang ada di dalam diri kita. Seperti ketika Bapak Ibu melihat apel, tentu ada yang langsung terlintas di dalam benak Bapak Ibu dan Saudara ketika melihat buah apel. Mulai dari warnanya, tekstur kulitnya, dan juga rasanya. Persepsi Bapak, Ibu, dan Saudara tentang buah apel tentu juga akan berbeda ketika kepada Ibu, Bapak, dan Saudara ditunjukkan buah durian. Jelas sama sekali lain. Jadi dari suatu hal dibandingkan dengan hal yang lain akan muncul persepsi yang berbeda. Dan hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus terkait dengan persepsinya, pengenalannya, pemahamannya tentang siapa dirinya, dan apa yang menjadi tugas serta karyanya bagi kita umat manusia dan seluruh ciptaan. Di dalam Minggu Palma, bacaan Injil mengisahkan tentang perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem. Ini bacaan yang cukup familiar untuk kita, bagaimana Yesus berjalan memasuki kota Yerusalem dengan naik keledai. Ya, dikisahkan Yesus dan murid-muridnya ketika telah dekat Yerusalem, mereka tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 muridnya untuk pergi ke kampung yang ada di depan dan membawa seekor keledai betina beserta anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan Yesus, yang kemudian nanti Tuhan Yesus akan naik ke keledai itu. Apa sih menariknya keledai? Mengapa Tuhan Yesus tidak naik kuda yang jantan dan gagah?
Bukankah orang-orang mengharapkan dia menjadi pahlawan perang untuk mengalahkan bangsa Romawi? Mengapa harus keledai yang seringkali dinilai sebagai binatang yang bodoh, binatang yang lemah, binatang yang tidak terlalu dianggap jika dibandingkan dengan kuda yang gagah? Tentu ini menjadi sesuatu yang menarik. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas keledai, Tuhan Yesus hendak mempersepsikan siapa dirinya. Bahwa ketika orang banyak mengharapkan dia menjadi Mesias yang sifatnya politis, Tuhan Yesus hadir di tengah dunia ini menjadi Mesias dengan jalan damai. Dan ini juga sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria di dalam bacaan Injil kita di ayat yang ke-5. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Kita melihat ada sebuah pemahaman yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, pengenalan yang utuh tentang jati dirinya. Untuk apa ia hadir di dunia ini? Misi apa yang Allah canangkan di dalam dirinya demi keselamatan umat manusia? Dan kita bisa melihat bahwa ketika orang banyak mengeluh-elukan dia, mungkin mereka tidak paham betul jalan seperti apa yang hendak Tuhan Yesus tempuh. Mungkin mereka mengharapkan Tuhan Yesus akan memimpin pasukan melawan pasukan Romawi. Tetapi itu tidak ada di dalam pemahaman Kristus. Yang ada di dalam pemahaman Kristus adalah bahwa jalan yang harus ia tempuh adalah jalan yang sama sekali tidak mudah. Jalan itu adalah jalan derita yang penuh dengan sengsara. Jalan yang penuh dengan kehinaan dan kerendahan. Penuh dengan luka dan duka. Demi apa? Demi merangkul umat manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus ketika berjalan menuju Yerusalem. Ketika ada banyak orang mengeluh-elukan dia, tetapi di dalam dirinya tentu ia sadar bahwa saatnya sudah tiba, bahwa jalan salib itu segera akan ia jalani. Kita bisa melihat di tengah mungkin dilema perasaan Tuhan Yesus, ia mengenal betul, persepsinya sungguh utuh kembali tentang siapa dirinya, bagaimana karyanya. Meskipun harus ditempuh dengan jalan yang tidak mudah, ia siap untuk melakukan hal itu. Di dalam Minggu Palma ini, Ibu Bapak dan Saudara, ada 3 pesan firman Tuhan yang ingin saya bagikan dan ingin kita renungkan bersama, berkaca dari bacaan-bacaan kita pada minggu hari ini. Yang pertama, Ibu Bapak dan Saudara, marilah kita belajar memiliki persepsi Yesus yang rendah hati. Kita bisa membayangkan bagaimana Allah sendiri mengutus putranya. Ia yang berkuasa, ia yang terhormat, tetapi mau untuk turun. Mau untuk merangkul manusia yang lemah dan terbatas. Ia meninggalkan, ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika dunia dipenuhi dengan orang-orang yang suka berkompetisi, suka bersaing, semua ingin menang sendiri, semua mengunggulkan egonya. Kalau kita berkaca dari bacaan Injil kita, semestinya kita perlu merasa malu, Ibu Bapak dan Saudara. Yesus sendiri mau untuk merendahkan dirinya. Untuk siapa? Untuk kita. Maka semestinya di dalam kehidupan ini kita juga harus menjadi pribadi yang rendah hati. Dan khususnya di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi global virus COVID-19 ini, kita menjadi sadar, Ibu Bapak dan Saudara, tentang siapa diri kita. Rupanya kita juga tidak lebih unggul atau tidak lebih baik daripada orang lain. Inilah saat di mana orang harusnya merasakan bagaimana kita memiliki solidaritas, memiliki cara untuk merangkul orang lain, bukan hanya dengan mengandalkan ego kita sendiri. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara, ketika kita melihat dan mencoba untuk merasakan apa yang Tuhan Yesus alami ketika ia menuju ke Yerusalem, kita bisa melihat bagaimana ia mau untuk tetap taat meskipun jalan yang ia tempuh adalah jalan yang sangat berat. Bagaimana dengan kehidupan kita, Ibu Bapak dan Saudara? Ketika situasi dan kondisi kehidupan kita tidak mudah,
ketika situasi dan kondisi kita dipenuhi dengan banyak beban dan pergumulan, apakah kita juga mau untuk taat di tengah jalan yang berat? Apakah kita juga mau untuk tetap datang kepada Tuhan memohon panduannya, memohon bimbingannya untuk tetap setia berjalan di tengah rintangan dan halangan? Atau kita justru menarik diri dan kita tidak mau tahu lagi akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita saat kita sedang berhadapan dengan pergumulan yang berat? Kemudian yang ketiga, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita juga diajar untuk seperti Tuhan Yesus. Ketika tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh adalah jalan yang berat, ia berserah dan tunduk penuh kepada otoritas Tuhan Allah. Dan ia setia, taat, sampai akhirnya ia mati di kayu salib. Demi siapa? Demi kita, umat manusia yang berdosa. Di dalam kehidupan kita, apakah kita juga cukup tunduk kepada Tuhan sebagai yang memiliki otoritas atas kehidupan kita? Apakah kita cukup berserah ketika ada banyak situasi dan pergumulan yang membuat kita kemudian menarik diri, membuat kita melepaskan diri dari rangkulan cinta kasih Tuhan karena kita tidak terlalu yakin akan pemeliharaannya? Sekaranglah saatnya, Ibu, Bapak, dan Saudara, di tengah situasi yang sulit ini, menjelang Paskah kok kita harus diam di dalam rumah, kita tidak bisa merayakan Jumat Agung di gereja. Tentu untuk segala situasi dan peristiwa ada makna yang bisa kita ambil, dan ini adalah saat yang baik untuk kita belajar kembali artinya berserah dan tunduk kepada Tuhan. Marilah, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita ikut di dalam perarakan menyambut Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, tetapi dengan persepsi yang benar, persepsi yang utuh tentang siapa diri kita. Kita muridnya, berarti kita tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Selamat memasuki Minggu Palma dan selamat mempersiapkan hati batin kita di dalam pekan suci ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa sumber rahmat di dalam kehidupan kami datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau bersyukur ya Tuhan ketika Tuhan memperkenankan kami untuk memasuki Minggu Palma di tahun 2020 ini. Meskipun kondisinya kami sadari sebagai manusia yang lemah dan terbatas, tidak cukup baik untuk kami rasakan. Tetapi kami tetap mau bersyukur untuk melihat ada sebuah pembelajaran di balik sebuah peristiwa yang seringkali tidak bisa kami pahami. Tolong kami ya Tuhan, senantiasa berikan kami hikmat di dalam melihat segala peristiwa yang di dalamnya Tuhan kami yakini juga turut berkarya. Berdoa ya Tuhan untuk situasi saat ini, baik di dunia maupun di Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh ketakutan akibat penyebaran virus COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat setiap orang yang terjangkit oleh penyakit ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan. Tuhan menolong para tenaga medis, dokter, perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang telah dengan tulus hati dan kerelaan hati mereka mau untuk merawat saudara-saudara kami yang sakit ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Tuhan tolong kami sebagai warga masyarakat Indonesia dan juga di seluruh dunia untuk bersama-sama menjaga diri kami, menjaga lingkungan kami, bagaimana kami juga sebagai manusia diberikan pikiran yang baik untuk bisa turut menanggulangi pandemi ini. Tentu saja dengan pertolongan dari Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja yang di tengah kesulitan ini terus untuk berusaha menghadirkan dirinya di dalam tugas panggilan persekutuan, kesaksian maupun pelayanan mereka. Inilah saat di mana gereja kemudian ditantang untuk menjadi gereja yang hadir secara nyata, baik bagi jemaatnya maupun bagi lingkungan di sekitarnya. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menolong kami. Untuk setiap kami umat Tuhan, jemaat simpatisan GKI Jati Bening Indah ya Tuhan, di dalam pergumulannya terkait dengan perekonomian, studi, pekerjaan, kesehatan,
relasi di dalam keluarga dan lain sebagainya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga mau menyerahkan segala sesuatu itu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendidik kami menjadi pribadi yang mau untuk terus berjuang di dalam iman bersama dengan Engkau. Inilah pokok doa syafaat kami ya Tuhan, dan kami rindu untuk menutupnya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita dan semangat untuk memiliki persepsi Yesus yang rendah hati, yang taat walaupun jalan yang cukup berat, dan tetap berserah kepada kehendak Tuhan. Dan marilah kita bersama memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.